Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu akhirnya masuk ke wilayah terpencil, di mana di situ itu adalah tempat untuk mengambil warisan sejati dari The Great Sun. Itu adalah sesuatu yang luar biasa tentunya, dan diidam-idamkan oleh banyak keturunan dari The Great Sun yang ada di dataran utara. Namun, rupa-rupanya yang diincar Fang Yuan itu adalah titik di mana dia bisa masuk ke dalam ruang tersembunyi. Ruang itu adalah tempat di mana roh tanah dari istana kekaisaran itu berada. Nah, tentunya Fang Yuan bisa membuat semua skema ini. Semua itu berdasarkan pengalaman hidupnya di masa lalu, di mana dia mendengar semua metode itu ya dari kehidupannya di masa lalu. Kalau tidak dari situ, tidak mungkin Fang Yuan tiba-tiba punya ide seperti ini. Nah, di akhir diceritakan bahwa Fang Yuan ingin menjadi tuan dari tanah terberkati ini. Namun, roh tanah memberikan Fang Yuan sebuah syarat. Apa syaratnya? Nanti akan kita bahas. Dan kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part 125. Di sisi lain, di tanah terberkati istana kekaisaran, berbagai suara terus bergema di telinga Tai Bayun Seng. Kita akan membahas tentang Tai Bayun Seng. Tidak, jangan tinggalkan aku. Selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku, dermawan. Suara itu terus seperti menghantui pikiran dari Tai Bayun Seng, dan akhirnya membuat dia terbangun dari tidurnya. Sejak kejadian di mana dia mengalami kekalahan dan mengorbankan dua Master Gu di peringkat 5, yaitu Gao Yang dan Zuzai, Tai Bayun Seng selalu merasa bersalah dan terus dihantui oleh mimpi buruk. Setiap kali ia terbangun, Tai Bayun Seng pasti terengah-engah dan keringatnya pun bercucuran di sekujur tubuh. Sejak Tai Bayun Seng gagal di babak itu, dia selalu dihantui oleh rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan rekannya, baik itu Gao Yang ataupun Zuzai. Semua itu hanya karena keserakahannya sendiri. Bahkan sejak saat itu juga, hampir tiap malam, Tai Bayun Seng mengalami mimpi buruk yang sama secara terus-menerus. Di mimpinya, Gao Yang dan Zuzai terus berjuang melawan para monster demi melindungi dirinya. Terkadang, di mimpinya, mereka juga memohon penyembuhan, mengutuk, dan bahkan marah. Selain itu, Tai Bayun Seng juga pernah bermimpi bahwa Gao Yang dan Zuzai itu kini sudah berubah menjadi tengkorak. Namun, mereka terus memanggil Tai Bayun Seng. Aku percaya pada Tuan Tai Bayun Seng. Dia adalah orang yang baik dan berada di jalur kebenaran. Bahkan jika aku mati, dia pasti tidak akan meninggalkanku. Setiap kali Tai Bayun Seng mengingat mimpi buruknya, itu semakin membuatnya terasa sakit. Hatinya dipenuhi dengan kepedihan yang sangat mendalam. Namun setelah semua yang terjadi, sekarang yang tersisa hanyalah ketidakberdayaan dan penyesalan di dalam hatinya. Pengalaman ini membuat Tai Bayun Seng mengevaluasi dirinya sendiri. Namun, setiap kali dia merenung, pada akhirnya Tai Bayun Seng selalu menyalahkan dirinya sendiri, dan dia justru semakin jatuh ke dalam lubang yang dalam. Lebih parahnya lagi, terkadang setiap kali ia melihat cermin, Tai Bayun Seng seolah-olah melihat orang lain, dan dia sudah seperti kehilangan jati dirinya sendiri. Di sisi lain, di malam yang sama, rupa-rupanya Tai Bayun Seng bukan satu-satunya orang yang tidak bisa tertidur dengan lelap. Saat ini, di Istana Suci, He Luolan sedang melihat keluar jendela sambil menatap ke arah gedung 88 Yang.
pikirannya tampak begitu kompleks. Sialan, token pemilikku sudah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Helwolan sambil menggertakkan giginya. Sepanjang sejarah, belum pernah terjadi token pemilik itu hilang begitu saja. Namun, kenapa kesialan itu harus datang padanya sekarang? Helwolan tampak menggertakkan giginya. Sialan, aku tidak bisa terus terpuruk seperti ini. Memangnya kenapa kalau aku kehilangan token pemilik? Meskipun aku tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh kehancuran abu-abu, tapi aku masih bisa melakukan cara yang lain. Apapun kesulitannya, aku tidak akan berhenti. Akan kudapatkan Ku Immortal dari jalur kekuatan itu. Ibu, jika ibu bisa melihat semua ini dari sana, lihatlah bagaimana aku akan membalaskan dendammu di masa depan, kata Helwolan. Di sisi lainnya, saat ini Fang Yuan sedang berjalan di Taman Istana Suci. Ekspresinya terlihat suram. Setelah keluar dari aula batu giok putih, Fang Yuan terlihat kesal dengan syarat yang diberikan oleh roh tanah. Sementara itu, Mo Yao berkata dalam benaknya, "Haha, sungguh konyol jika memikirkan syarat apa yang diberikan oleh roh tanah. Nah, dengan kepribadianmu yang suram itu, tidak akan mudah bagimu untuk menemukan wanita yang kau cintai. Padahal, tidak hanya kau yang harus mencintainya, tapi wanita itu juga harus sangat mencintaimu." Ya, sebelumnya, Fang Yuan meminta roh tanah untuk menyebutkan syarat supaya dia bisa menjadi tuan yang baru dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Namun roh tanah kemudian memberikan satu syarat, dan syarat itu adalah cinta sejati. Mungkin kalau itu diberikan pada Mo Yao di semasa hidupnya, Mo Yao bisa menjadi tuan dari tanah terberkati ini. Tapi jika itu adalah Fang Yuan, rasa-rasanya itu mustahil. Fang Yuan kini tampak mengumpat. Sial, jika ini terjadi di kehidupanku sebelumnya, aku mungkin bisa saja memenuhinya. Tapi sekarang itu mustahil. Fang Yuan kini tampak bersandar di sebuah pagar. Dia kini tampak memandangi danau yang ada di depannya. Danau itu terlihat seperti cermin, dan angin sepoi-sepoi menimbulkan riak di permukaannya. Hembusan angin itu terasa sangat menyejukkan, dan tanpa sadar Fang Yuan pun melamun. Tatapannya tampak linglung, dan tiba-tiba tampak gambaran sosok wanita yang muncul di pikiran Fang Yuan. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia telah menghadapi berbagai masalah dan juga telah mengembara seorang diri. Namun, saat keadaannya berada di titik terendah, dia bertemu dengan sosok wanita yang peduli dengannya. Tiba-tiba Fang Yuan tersadar. Jika bicara tentang cinta, mengapa aku justru memikirkannya? Sesaat kemudian, tatapan Fang Yuan langsung berubah menjadi sedingin es, dan bayangan dari wanita itu pun kini hilang dari pikirannya. Situasi saat ini memang tidak terlihat cukup bagus. Hampir mustahil bagi Fang Yuan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh roh tanah. Namun di sisi lain, jika Fang Yuan tidak bisa menaklukkan roh tanah, maka rencananya untuk mengambil alih gedung 88 yang pun akan gagal total. Maka, Fang Yuan pun harus menghentikan rencananya di sini. Pantas saja di kehidupanku sebelumnya, para masterku immortal dari benua tengah lebih memilih untuk menghancurkan tanah terberkati ini. Para masterku immortal seringkali memiliki banyak rahasia dan juga memiliki kepribadian yang ekstrim. Karena itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan cinta sejati dari para manusia fana, pikir Fang Yuan.
Di sisi lain, meski kerusakan yang diakibatkan oleh Gu Immortal lumpur bubur itu berjalan sangat lambat, tapi seiring berjalannya waktu, segel roh tanah pun akan semakin melemah. Setelah disegel selama ratusan ribu tahun, roh tanah juga dipenuhi dengan kebencian dan hasrat untuk bebas. Jadi, roh tanah sendiri pasti akan terus mencoba menghancurkan segelnya. Meskipun saat ini, sesungguhnya wasiat dari leluhur The Great Sun itu sedang tertidur, tapi kalau segel roh tanah itu benar-benar meleleh, maka wasiat dari The Great Sun pasti akan terbangun. Ketika The Great Sun mengamuk, maka pertumpahan darah akan terjadi di mana-mana, dan semua makhluk hidup pasti akan mengalami kerugian yang besar. Meskipun sayangnya, roh tanah memiliki keunggulan teritorial. Jadi, selama tanah terberkati ini masih utuh, maka dia akan memiliki sumber kekuatan yang terus berkelanjutan. Namun saat ini yang membuat Fang Yuan khawatir bukanlah hal itu, melainkan ketika nanti wasiat dari The Great Sun itu terbangun, pada akhirnya dia pasti akan menyadari bahwa sumber dari kekacauan ini adalah Fang Yuan. Dan ketika wasiat dari The Great Sun itu menyadari apa yang dilakukan oleh Fang Yuan, maka Fang Yuan mungkin harus menghadapi akhir yang sangat mengerikan. Padahal, jika semua ini berjalan lancar, maka Fang Yuan itu sudah memiliki rencana yang akan ia lakukan. Pertama, Fang Yuan akan menggunakan kekuatan dari tanah terberkati Istana Kekaisaran untuk membelenggu Tai Baiyun Seng. Dia akan mengatur posisi supaya Tai Baiyun Seng naik ke ranah immortal. Lalu, dengan menggunakan bantuan dari roh tanah, Fang Yuan pasti akan mengambil Gu Immortal yang ia sempurnakan. Setelah itu, tahap kedua, Fang Yuan akan menggunakan Gu Immortal perjalanan abadi untuk berteleportasi dari tanah terberkati Istana Kekaisaran menuju tanah terberkati di Gunung Danghun. Dengan memiliki 2 buah tanah terberkati, maka Fang Yuan bisa terus berkembang. Dia bisa hidup dengan damai dan terus meningkatkan kultivasinya. Lalu rencana yang ketiga, jika Fang Yuan berhasil menaklukkan roh tanah, maka Fang Yuan bisa memiliki sumber daya yang berharga yang tersimpan di gedung 88 Yang. Ingat bahwa setiap 10 tahun sekali, gedung 88 Yang akan mengaktifkan sistem pembersihan. Dia akan mengambil semua gu yang tersebar di dataran utara. Dengan begitu, Fang Yuan dapat mengambil semuanya dan tanpa bersusah-susah dia bisa terus berkembang. Bahkan, Fang Yuan juga punya rencana untuk menundukkan Gu Worm dari jalur darah dan kembali menjadi Master Gu Immortal dari jalur darah. Itu adalah 3 rencana besar yang ingin Fang Yuan lakukan. Tapi sayangnya, meskipun sekarang dia telah mencoba yang terbaik, Fang Yuan justru terjebak pada persyaratan yang diberikan oleh roh tanah. Jika Fang Yuan tidak bisa menjadi tuan dari roh tanah yang baru, maka Fang Yuan tidak akan bisa menggunakan kekuatan dari roh tanah. Di sisi lain, jika Fang Yuan semakin mengulur waktu, maka wasiat dari The Great Sun akan bangkit, dan itu tentu akan merugikan dirinya sendiri. Saat ini, sebaiknya aku memikirkan rencana lainnya. Aku masih harus meyakinkan roh tanah. Jika aku berada di pihaknya, maka aku bisa menangani wasiat dari The Great Sun. Tapi jika aku memang tidak bisa meminjam kekuatan dari roh tanah, maka aku hanya punya pilihan untuk menggunakan langkah terakhir, pikir Fang Yuan. Fang Yuan terus merenung, meskipun tidak ada inspirasi yang masuk ke kepalanya. Setengah bulan berlalu, di dalam gedung 88 Yang. Kini He Luolan dan anggota kelompoknya telah sampai di babak ke-25 dari lantai ke-68. Di babak ini mereka bertarung melawan kelompok burung sabit angin. Waktu terus berlalu dan pertarungan mereka pun sudah berlangsung selama 1 jam.
Kini kedua belah pihak benar-benar menderita banyak korban. Bahkan lantai di babak ini pun sudah dipenuhi oleh bangkai burung ataupun mayat dari para masterku yang mati. Kemudian Helluland mengulurkan tangan kanannya, dan setelah itu energi hitam mulai berkumpul dan bentuknya seperti spiral. Energi itu semakin lama semakin menyatu di atas tangan kanan Helluland. Kini energi itu terlihat seperti bola cahaya hitam yang terus berputar dan memancarkan cahaya seperti guntur. Ini adalah gerakan pembunuh milik Helluland. Namanya adalah pusaran gelap. Seperti namanya, pusaran gelap atau black hole mungkin lebih tepatnya. Dalam 6 tarikan nafas, dia telah membunuh puluhan ribu burung sabit angin. Meskipun jumlah burung itu masih sangat banyak seolah tidak berkurang. Melihat apa yang dilakukan oleh Helluland, Ye Liusang tertawa dan dia pun berkata, "Bagus, ayo bunuh semua burung sialan itu." Dia seolah terprovokasi oleh kekuatan dari Helluland. Lalu dia pun segera menggunakan gerakan pembunuh miliknya. "Lihatlah gerakan pembunuh yang baru saja kukembangkan, iblis api." Ye Liusang berteriak keras lalu mengayunkan tangannya dan kemudian mengalirkan Primeval Essence ke tangannya. Dalam sekejap seluruh tubuh Ye Liusang dibalut oleh api. Bahkan itu sampai membuat para masterku mundur untuk menjauhinya. Kini dalam radius 100 langkah, di sana hanya tersisa Ye Liusang. Setelah itu, tubuh Ye Liusang tampak bergetar, dan dia kemudian menembakkan bola api ke langit. Tidak lama kemudian, api itu berubah bentuk menjadi kera perunggu setinggi 10 meter, dan seluruh tubuhnya juga dipenuhi oleh api. Inilah tampilan fisik yang sebenarnya dari gerakan pembunuh iblis api milik Ye Liusang. Apanya yang gerakan pembunuh iblis api? Itu tidaklah seberapa, kata Helluland sambil mencibir dengan nada sombong. Mendengar ejekan itu, Ye Liusang pun tertawa dan dia berkata, "Pemimpin Hei, lihatlah baik-baik." Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Liusang kembali bergetar, lalu kemudian membentuk iblis api yang lain. Melihat itu, Helluland pun tercengang. Bahkan Fang Yuan yang ada di dekat sana pun terkejut melihat kemampuan yang dikeluarkan oleh Ye Liusang. Gerakan pembunuh iblis api memiliki kekuatan yang besar. Namun, tidak disangka Ye Liusang tidak hanya memiliki 1 ekor iblis api. Bahkan, dia mengeluarkan 6 ekor iblis api. Keenam iblis api milik Ye Liusang kini mengamuk selama 1 jam dan mereka menghabisi banyak burung sabit angin. Serangan dari iblis api itu sangat bermanfaat, sehingga tekanan dari para masterku yang lain pun sangat-sangat berkurang. Tapi tidak lama kemudian kekuatan iblis api pun semakin menurun dan dia sudah mencapai batasnya. Menyadari itu, Fang Yuan, Tai Baiyun Seng dan yang lainnya segera bergegas maju dan menyerang burung sabit angin. Para masterku peringkat 5 itu segera mengeluarkan gerakan pembunuh mereka masing-masing dan dengan cepat mereka berhasil membalikkan keadaan. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya mereka berhasil memasuki babak ke-26. Namun sebelum Helluland selesai menyelidiki babak ini, ajudannya Heisu segera menghampiri Helluland dan berkata, "Lapor pemimpin klan, 13 pemimpin klan yang lain telah mengajukan surat permintaan. Mereka semua khawatir dengan banyaknya korban dari klan mereka, sehingga mereka meminta waktu beristirahat untuk memulihkan diri mereka." Mendengar laporan itu, Helluland pun mengerutkan keningnya. Dia kemudian berteriak, "Apa mereka sungguh sudah terpuruk meskipun hanya mengalami sedikit korban? Dasar para pengecut yang tidak berguna. Katakan pada mereka semua,
Apapun yang terjadi, kita akan terus maju ke babak berikutnya. Siapapun yang berani melarikan diri dari aliansi, maka klan Hei akan mengeksekusi seluruh klan mereka. Dan siapapun yang terkait dengan mereka juga akan mati. Aku sendirilah yang akan memastikan kalau tidak akan ada yang selamat jika sampai mereka berani kabur dari pertarungan ini. Setelah mengatakan itu, He Luolan segera merobek surat yang diberikan padanya. Meskipun sesungguhnya, jauh di dalam hatinya, sebenarnya He Luolan pun merasa sangat cemas. Akhir-akhir ini gedung 88 yang mengeluarkan getaran yang aneh. Ditambah lagi hilangnya token pemiliknya, He Luolan merasa itu bukan masalah yang sederhana. Dan nalurinya mengatakan kalau sesuatu yang tidak terduga akan segera terjadi. Karena itu, untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan, He Luolan harus segera mendapatkan Gu Immortal dari jalur kekuatan. Singkat cerita, kini para Master Gu telah memasuki babak ke-28. Tapi karena mereka semua telah penuh dengan luka, banyak Master Gu yang kemudian meregang nyawa. He Luolan pada akhirnya kehabisan pilihan. Kini mereka semua hanya bisa mundur untuk memulihkan energi mereka. Singkat cerita, semua pasukan pun ditarik mundur dari gedung 88 yang. Mereka semua kembali ke Istana Suci. Setelah keluar dari gedung 88 yang, Tai Baiyunseng segera kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, wajah Tai Baiyunseng terlihat pahit. Dia kini memegang beberapa gu jendela timur di tangannya. Semua gu itu Tai Baiyunseng dapatkan sebagai hadiah karena menyelesaikan beberapa babak di lantai ke-68. Gu jendela timur ini berisikan informasi pengalaman kultivasi para Master Gu dari generasi sebelumnya. Di antara mereka, sebagian besar adalah para Master Gu yang menekuni jalur waktu. Sehingga, itu membuat Tai Baiyunseng cukup terkejut. Jangan bilang bahwa semua ini adalah pengaturan takdir yang diberikan padaku, sehingga aku bisa melangkah maju ke ranah immortal. Memang benar bahwa Tai Baiyunseng sekarang adalah seorang Master Gu peringkat 5 di tahap puncak dan menekuni jalur waktu. Meskipun sebenarnya dia memiliki kualifikasi untuk maju menjadi seorang Master Gu Immortal, namun tetap saja menantang ranah immortal itu tidaklah mudah. Karena itu butuh persiapan yang matang. Dengan memiliki beberapa catatan yang berisikan tentang jalur waktu, maka itu bisa membuat Tai Baiyunseng menjadi semakin yakin untuk melangkah. Selain itu, jika Tai Baiyunseng berhasil melangkah ke ranah immortal, maka usianya pun dapat bertambah, meskipun tentu tidak akan sangat banyak. Pada part sebelumnya dikatakan bahwa pilihan terbaik kalau ingin memperpanjang umur adalah dengan menggunakan gu umur. Jadi, meskipun Tai Baiyunseng melangkahkan kaki ke ranah immortal dan usianya bertambah, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Pada akhirnya, seorang Master Gu Immortal pun masih akan tetap dikejar-kejar oleh yang namanya kematian. Namun, bagi Tai Baiyunseng saat ini, melangkah ke ranah immortal mungkin adalah satu-satunya jalan yang bisa ia lakukan. Lantaran dia sendiri saat ini tidak memiliki gu umur. Tai Baiyunseng kini terus merenung, dan kemudian dia bergumam. Andai saja aku memiliki gu immortal manusia kembali, maka aku dapat menggunakannya untuk diriku sendiri dan memperpanjang umurku. Tapi sayang, gu immortal manusia kembali tidak seperti Spring Autumn Cicanda yang bisa kembali ke masa lalu. Sayang sekali, aku tetap tidak bisa menyelamatkan Gao Yang dan Su Zai. Setelah memikirkan semua itu, lagi-lagi rasa sedih dan rasa bersalah kembali meliputi pikiran Tai Baiyunseng.
Di sisi lain, saat ini Fang Yuan sendiri sedang berdiri di puncak menara. Dia sembari memandangi kediaman dari klan He. Saat ini Fang Yuan mengaktifkan Gu Inspeksi Keberuntungan peringkat 5 yang ia dapatkan sebelumnya di domain terpencil. Seperti namanya, Gu Inspeksi Keberuntungan itu adalah Gu tipe investigasi yang bisa digunakan untuk memeriksa keberuntungan dari seseorang. Setelah mengaktifkan Gu Inspeksi Keberuntungan, Fang Yuan dapat melihat keberuntungan dari semua orang yang ada di depannya. Saat ini beberapa orang dari klan He lewat, dan dia bisa melihat keberuntungan itu dalam rupa asap. Di antara mereka, ada 2 orang yang terlihat memiliki asap keberuntungan yang sangat tebal. Salah satunya itu adalah He Luolan, sedangkan yang lain itu adalah Tai Baiyun Seng. Asap keberuntungan He Luolan itu terlihat seperti pilar berwarna biru yang sangat tebal dan panjang. Sedangkan asap keberuntungan Tai Baiyun Seng terlihat seperti api yang menyala. Akan tetapi, keberuntungan Tai Baiyun Seng itu terlihat lebih lemah jika dibandingkan dengan He Luolan. Dalam beberapa hari terakhir, aku sudah memanipulasi hadiah di gedung 88 Yang. Aku dengan sengaja memberikan Tai Baiyun Seng beberapa informasi tentang pencapaian jalur waktu. Setiap dia mendapatkan informasi itu, asap keberuntungannya pun menjadi semakin tebal dan warnanya pun berubah menjadi semakin merah. Selain itu, aku juga menyadari bahwa kemungkinan Tai Baiyun Seng untuk melangkah ke ranah immortal pun menjadi semakin besar, gumam Fang Yuan. Selain pada mereka berdua, Fang Yuan juga menggunakan Gu Inspeksi Keberuntungan ini pada dirinya sendiri. Lalu, dia bisa melihat bahwa asap keberuntungannya kini berwarna hitam. Asap keberuntungan itu berkumpul dan membentuk seperti peti mati yang menutupi seluruh tubuhnya. Selain itu, asap keberuntungan di tubuh Fang Yuan pun juga memancarkan energi kematian serta kemalangan yang sangat besar. Meski Fang Yuan mencoba melihatnya berkali-kali, tapi semuanya tetap sama. Dia sungguh tidak mengerti dengan jenis asap keberuntungan miliknya sendiri. Jika aku melihat keberuntunganku tidak terlalu bagus, dan memang akhir-akhir ini semua usahaku untuk membujuk roh tanah pun tidak ada kemajuan. Roh tanah terlalu sombong. Dia hanya mau aku membuka segelnya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Karena hal itu juga, gedung 88 yang sudah terguncang sebanyak 38 kali. Jika terus seperti ini, maka cepat atau lambat wasiat dari The Great Sun akan segera terbangun, pikir Fang Yuan. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan kemudian melihat beberapa orang yang saat ini berjalan ke tempat Tai Baiyun Seng. Yang paling membuat Fang Yuan terkejut adalah asap keberuntungan yang mereka miliki. Mereka semua memiliki asap keberuntungan peti mati hitam seperti milik Fang Yuan, meskipun aura mereka terasa lebih lemah. Sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus untuk memahami arti di balik keberuntungan peti mati hitam ini, gumam Fang Yuan sambil terus menatap orang-orang itu. Sementara itu, di dalam ruangan, Tai Baiyun Seng kini bertemu dengan sekelompok Master Gu. Mereka semua berlutut dan menangis sambil memohon. Mereka semua ingin meminta bantuan dari Tai Baiyun Seng. Sesungguhnya orang-orang ini bukanlah orang-orang sembarangan. Identitas mereka itu cukup istimewa, karena mereka adalah pemimpin klan dari skala kecil hingga menengah, seperti klan Lou, klan Lu, klan Xi, dan yang lain. Mereka semua juga adalah sekutu dari klan He sebelumnya. Selama pertarungan di dalam gedung 88 Yang, klan mereka telah menderita korban jiwa yang paling banyak. Dan jika itu terus berlanjut,
maka mereka akan benar-benar musnah untuk selamanya. Sebelumnya mereka sudah memohon dan menulis surat untuk Helwoland. Tapi rupa-rupanya semua permohonan itu diabaikan. Bahkan kemudian muncul peringatan dari Helwoland. Hal ini jelas membuat mereka sangat ketakutan dan frustasi. Dengan reputasi Helwoland yang disebut sebagai tiran hitam, tentu mereka tidak akan berani menentang perintah itu. Sekarang, mengingat bahwa Tai Bayun Seng itu adalah salah satu tetua eksternal dari klan He, mereka berharap untuk mendapatkan pertolongan dari Tai Bayun Seng, supaya pada akhirnya Tai Bayun Seng bisa membujuk Helwoland. "Tuan Tai Bayun Seng, datanglah ke tempat kami untuk melihat langsung bagaimana kacaunya kondisi kami. Setelah melihatnya secara langsung, Anda pasti bisa memahami rasa sakit dan kesedihan yang kami rasakan. Cedera dan korban jiwa yang kami alami itu sungguh besar. Para wanita kehilangan suaminya, banyak anak yang kehilangan orang tuanya, bahkan banyak pula orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Tuan Tai Bayun Seng, kami mohon, sampaikanlah permintaan kami ini kepada Tuan Helwoland. Jika terus terlibat dalam pertarungan seperti ini, maka klan kami akan benar-benar musnah," kata salah seorang pemimpin yang memberanikan diri untuk menyampaikan perasaan mereka. Sementara itu, Tai Bayun Seng hanya bisa menghela nafas panjang. Sejak awal dia memang tidak suka dengan tindakan dari Helwoland. Bahkan saat itu dia juga terpaksa menjadi tetua eksternal dari klan He, karena dia harus menukarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan beberapa sumber daya yang dimiliki oleh klan He. Kini, setelah berpikir sejenak, Tai Bayun Seng kemudian menghibur mereka dan berkata, "Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk bicara dengan pemimpin klan He. Tapi, sungguh aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku tidak bisa memastikan hasil apa yang akan kudapatkan." Mendengar perkataan dari Tai Bayun Seng, mereka sudah sangat senang. Bantuan dari Tai Bayun Seng itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya bagi mereka. Karena itu, mereka pun tampak sangat bahagia. "Tuan, Anda sungguh orang yang baik. Ini adalah surat yang kami tulis bersama. Kami sungguh akan menunggu kabar baik ini dengan sabar." Tai Bayun Seng kemudian menerima surat itu dan segera menyimpannya di dalam saku. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada para pemimpin klan, Tai Bayun Seng pun segera menuju ke aula besar, tempat di mana Helwoland kemungkinan berada. Tibanya di sana, rupanya Helwoland tidak ada di sana. Melainkan, saat ini dia sedang bersantai di taman bunga. Jadi, Tai Bayun Seng pun menyusulnya ke taman bunga. Dia melihat Helwoland yang saat ini bermain catur di pavilion danau. Tidak membuang waktu, Tai Bayun Seng segera mendekati Helwoland dan menceritakan semuanya. Saat mendengar niat dari kedatangan Tai Bayun Seng, awalnya Helwoland menolaknya dengan tegas. Tapi, karena Tai Bayun Seng terus membujuknya, akhirnya Helwoland pun berkata, "Bagaimana jika begini? Untuk sementara aku bisa membiarkan anggota klan mereka untuk istirahat dan memulihkan diri. Akan tetapi, mereka harus meminjamkan gurom mereka. Dengan ketentuan, satu gurom mewakili satu orang. Jika mereka meminjamkan gu peringkat 2, itu artinya satu orang master gu peringkat 2 bisa beristirahat. Jika mereka meminjamkan gu peringkat 3, maka seorang master gu peringkat 3 juga bisa beristirahat, dan itu berlangsung seterusnya. Hanya itu keringanan yang bisa aku berikan."
Karena meskipun mereka beristirahat, pasukanku akan tetap maju, dan aku tidak bisa mengurangi kekuatan kita hanya karena tidak turun ke medan perang." Mendengar itu, Tai Bayun-seng hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa ini adalah hasil terbaik dari negosiasi mereka. Setelah itu, Tai Bayun-seng pun segera kembali dan memberitahu semua pemimpin klan yang ada di sana. Mendengar berita dari Tai Bayun-seng, para pemimpin klan pun akhirnya menerima keputusan itu. Pada dasarnya, Gu Worm memang adalah pondasi dan basis dari kekuatan seorang Master Gu. Namun ketika dipinjamkan, maka Gu itu bisa dengan mudah rusak ataupun hancur. Tapi ini jauh lebih baik daripada harus kehilangan nyawa mereka. Lalu keesokan harinya, He Luolan memerintahkan pasukan Panji Hitam untuk pergi ke kediaman masing-masing klan yang sebelumnya mengirimkan surat permohonan. Selain itu, He Luolan juga meminta Tai Bayun-seng untuk mengendalikan situasi dan menyelesaikan masalah administrasi yang terkait dengan peminjaman Gu ini. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya semua masalah itu terselesaikan. Pada saat yang sama, He Luolan mengundang Tai Bayun-seng ke perjamuan makan malam sambil mendengarkan laporannya. Saat perjamuan makan itu, He Luolan mengangkat cangkir wine miliknya sambil berkata, "Tetua eksternal silahkan minum wine-nya. Kami sangat beruntung karena tetua eksternal ingin bergabung dengan klan kami. Berkat bantuan Anda, pasukan kita tidak mengalami banyak cedera dan korban jiwa. Bahkan tetua eksternal telah menghidupkan kembali banyak orang. Anda adalah orang yang berjasa paling besar di tempat ini." Mendengar itu, Tai Bayun-seng mengangkat cangkirnya dan berkata, "Saya sungguh tidak pantas menerima pujian seperti itu. Bagaimanapun, kita harus melakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Entah semua usaha ini akan berakhir baik atau tidak, semua akan bergantung pada kehendak surga." Kini, Tai Bayun-seng telah menyelesaikan konflik antara klan He dan juga klan berskala kecil hingga menengah. Bagi Tai Bayun-seng, dia sudah berhasil menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan bagi Tai Bayun-seng, ini sudah seperti obat yang bisa mengobati luka yang ia miliki setelah kematian dari Su Zai dan juga Gao Yang. Perlahan, rasa sakit di dalam hati Tai Bayun-seng kini semakin membaik. Setelah itu, He Luolan kembali meminum wine-nya dan kemudian berkata, "Tetua eksternal benar. Sebagai seorang manusia, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Tetua eksternal Taibai telah melakukan yang terbaik. Dan aku, He Luolan, juga harus melakukan hal yang sama." Mendengar itu, Tai Bayun-seng sedikit mengerutkan keningnya, seolah dia tahu bahwa di balik kalimat terakhir yang diucapkan He Luolan itu memiliki sebuah arti. Jadi, Tai Bayun-seng pun bertanya, "Apa yang Anda maksud, Tuan Pemimpin Klan?" Mendengar itu, He Luolan pun tertawa. Sebelum dia menjawab, tiba-tiba He Su datang dengan tubuh berlumuran darah. Dia segera memberi hormat dan berkata, "Lapor kepada pemimpin klan. Pasukan Panji Hitam tidak mengecewakan harapan Anda. Kami telah menyelesaikan misi yang Anda berikan dengan sempurna." Seketika Tai Bayun-seng merasakan aura yang tidak menyenangkan. Dia pun bertanya, "Apa maksud dari semua ini? He Su, apa yang sudah kalian lakukan?" He Su tidak menjawab pertanyaan dari Tai Bayun-seng, melainkan tatapannya kini justru terlihat seperti jijik pada Tai Bayun-seng. He Luolan-lah yang kini berkata, "Tetua eksternal Taibai, semuanya persis seperti apa yang kau katakan. Kami hanya melakukan yang terbaik. Kau juga sudah melakukan yang terbaik. Aku pun tidak mau ketinggalan."
Aku melakukan semua yang ku bisa untuk terus menerobos setiap babak dan menaklukkan lantai ke-68 ini. Aku harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tetua Agung padaku. Sekarang katakan padaku, jika orang-orang itu melarikan diri di tengah tugas mereka, kejahatan apa yang sudah mereka lakukan? Mereka bisa berkembang sejauh ini karena mengandalkanku dan juga klan Hei. Apa mereka bisa bebas datang dan pergi begitu saja? Mengambil keberuntungan sebanyak mungkin yang mereka bisa dan kemudian bersembunyi ketika ada masalah. Jika aku membiarkan mereka, lalu bagaimana dengan klan yang lain? Mereka juga pasti akan melakukan hal yang sama. Karena itu, aku hanya memenuhi kata-kataku sebelumnya. Jika mereka tidak mau ikut, maka mereka harus musnah. Sekarang, kalian semua, apakah masih ada yang tidak ingin ikut turun dalam perang di babak itu bersamaku? Helluolan mengatakan semuanya dengan nada yang sangat tegas. Tahu akan apa yang dibicarakan, Tai Bayunseng pun menjadi semakin geram. Helluolan, kau benar-benar keterlaluan. Di sisi lain, Heisu tampak tidak senang dengan sikap Tai Bayunseng. Karena itu, dia sudah bersiap untuk menghunus pedangnya. Tapi sebelum Heisu menyerang, Helluolan menghentikannya dan berkata, "Tetua eksternal Tai Bai, jangan lupakan apa statusmu di sini." Kata-kata Helluolan itu memang singkat, tapi itu syarat dengan makna. Dan karena itu, Tai Bayunseng kini mengepalkan tinjunya dengan erat. Seluruh tubuhnya bergetar karena menahan amarah yang besar. Dia kini menatap tajam ke arah Helluolan, dan dia sangat ingin sekali membuat perhitungan dengan Helluolan. Tapi, apapun yang ia lakukan pada akhirnya tidak akan ada jalan keluar. Semuanya hanya akan merugikan dirinya sendiri. Tai Bayunseng masih tetap terlihat marah, dan Helluolan berkata, "Tetua eksternal Tai Bai, tenanglah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidangan yang lezat malam ini. Selain itu, perjamuan makan ini memang sengaja disiapkan untuk merayakan kesuksesanmu. Jika bukan berkat dukunganmu, semua orang tidak akan berada di sini hari ini. Terlebih, para klan kecil itu. Mereka tidak akan mungkin mempercayai kami untuk mendapatkan beberapa gum mereka. Jika bukan karenamu, semua gum itu pasti sudah hancur sekarang. Tapi, meski mereka semua mati, saat ini kita masih memiliki gum mereka. Dan tentu itu akan sangat bermanfaat untuk klan Hei ke depannya. Jadi pada akhirnya, aku ucapkan banyak terima kasih padamu, Tetua eksternal Tai Bai." Helluolan tampak menyeringai. Mendengar ucapan dari Helluolan, itu sudah seperti petir yang menyambar di siang bolong. Hati Tai Bayunseng seperti teriris-iris setelah mendengar itu. "Helluolan, kau sungguh bajingan yang tidak bermoral." Tai Bayunseng mengutuk. "Tidak bermoral? Aku sungguh tidak menyangka kata-kata naif itu akan keluar dari mulutmu. Tetua eksternal Tai Bai, kau juga pernah menjadi pemimpin dari sebuah klan. Setelah hidup bertahun-tahun, apa kau tidak melihat kenyataan dari dunia ini? Inilah yang disebut dengan politik yang selalu ada saat kau bicara tentang kekuasaan," kata Helluolan. Mendengar itu, Tai Bayunseng pun mendengus dan akhirnya dia pergi meninggalkan tempat perjamuan itu. Melihat kepergian dari Tai Bayunseng, Heisu pun bertanya, "Tuan pemimpin klan, haruskah aku mengirim seseorang untuk mengawasi Tai Bayunseng sekarang?" Tapi Helluolan berkata, "Tai Bayunseng hanyalah seorang masterku dari jalur penyembuhan. Karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan darinya. Apa yang mau dipikirkan? Reputasinya?
Setelah kejadian ini, reputasinya pun pasti hancur. Tidak akan ada lagi orang yang mempercayainya. Ingatlah, perbuatan baik akan langsung berakhir ketika ada satu saja perbuatan buruk yang dilakukan. Karena itulah, meski Tai Bayun-seng telah melakukan ribuan kebaikan, tapi karena kejadian hari ini, reputasinya benar-benar hancur. Setelah mengatakan itu, Helwolan kembali meminum wine yang ada di tangannya dengan santai. Di sisi yang lain, kini Tai Bayun-seng pergi ke tempat di mana klan-klan kecil itu berkemah. Di sana benar-benar terlihat mengerikan. Semuanya terbantai dan darah ada di mana-mana. Memang, Helwolan sengaja memerintahkan pasukan Panji Hitam untuk tidak membersihkan tempat itu, lantaran supaya ini menjadi sebuah tanda dan peringatan bagi semua orang. Melihat ini, ekspresi Tai Bayun-seng menjadi semakin pucat. Tubuhnya bergetar hingga akhirnya dia tertunduk di tanah. Istana suci yang tenang kini kembali berlumuran darah. Ada banyak mayat yang berserakan di mana-mana. Dan yang lebih mengerikan, kondisi para mayat itu terlihat sangat mengenaskan, yang artinya mereka semua disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Perintah dari Helwolan memang benar-benar kejam. Kini tubuh Tai Bayun-seng menggigil. Aroma darah yang sangat menyengat itu membuat pikirannya yang rapuh semakin kacau. Semua kejadian ini karena kesalahanku. Andai saja aku tidak mempercayai Helwolan. Andai saja aku tidak mencoba menengahi masalah di antara mereka. Aku benar-benar naif. Aku sungguh bodoh. Aku telah gagal melihat keburukan dan niat jahat dari Helwolan. Semua orang ini, mereka mati karena menaruh kepercayaannya padaku. Tai Bayun-seng mengepalkan tangannya dengan erat. Maafkan aku, maafkan aku. Tai Bayun-seng terus menangis. Tidak jauh dari sana, Fang Yuan mengamati situasi dari tempat yang tinggi. Dia menyaksikan semua kejadian dengan matanya sendiri. Akhirnya, Fang Yuan pun mengetahui arti dari keberuntungan peti mati hitam, yang mana itu melambangkan bencana besar yang dapat mengancam nyawa. Pemusnahan dari sebuah klan, ini adalah buktinya bahwa mereka yang memiliki keberuntungan peti mati hitam pasti akan membawa bencana. Saat ini, aura peti mati hitam yang ada di tubuh Fang Yuan itu jauh lebih tebal. Dan itu artinya Fang Yuan akan membawa kematian yang jauh lebih banyak untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Keberuntungan. Ini menarik sekali, gumam Fang Yuan ketika menyadari semua itu. Memang, dalam hidup ini, tidak ada orang atau alasan apapun yang akan menghentikan tekadku untuk terus maju. Siapa bilang orang yang baik akan selalu beruntung dan mendapatkan imbalan yang memuaskan? Sekarang, karena sudah seperti ini, maka biarkan aku membantumu. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan kemudian menggunakan sebuah gu untuk mengirimkan pikirannya langsung masuk ke dalam pikiran Tai Bayun-seng. Kini Fang Yuan berencana untuk meracuni pikiran dari Tai Bayun-seng. Mengapa Fang Yuan melakukan ini? Apa tujuannya? Bukankah Fang Yuan ingin Tai Bayun-seng menjadi seorang Master Gu immortal? Kita akan cari tahu lagi kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Thank you, see you again di next video, dan bye.